Saya concernnya adalah tentang bullying, tentang pembulian. Bulian yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada salah satunya Dr. Reza Gladys. Saya diam cukup lama ya saat dia mulai menghina-hina saya, memanggil saya dengan sebutan saya diam aja. Jauh gitu kalau saya harus dendam sama Nikita Mirzani untuk fitnahan dia, terus memakai siapa nih Dr. Reza untuk balas, nggak gitu saya. Kalau dia sekarang di penjara melewati kasus ini karena perbuatan dia. Dalam memberikan dukungan kepada Reza dan suaminya ini saya merasa saya tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena mereka selalu berkata, kakak, mereka ini pasrah. Saat ini di hadapan saya di studio Cumi-Cumi ini bersama saya ada Mbak Fitri Salhuteru, biasa dipanggil dengan Fitri. Fitri saja, tapi kita mau manggil Mbak ya. Boleh. Mbak Fitri ya. Ini Mbak Fitri ini public figure. Kita tahu public figure karena hampir setiap hari nongol di medsos begitu. Baik yang baik maupun baik yang cerita tentang buruk-buruknya juga ada. Karena banyak orang berpikiran negatif. Tapi banyak juga orang berpikiran positif. Terutama dalam keterkaitannya dengan seorang Nikita Mirzani yang juga public figure. Nah, memang Mbak Fitri sama Mbak Nikita ini teman lama. Ya, nggak usah kita bahas seberapa lamanya, tapi memang teman lama. Tapi kemudian tampaknya secara kasat mata terjadi perseteruan. Kita nggak tahu apa penyebabnya, tapi nanti ini terkait dengan persidangan Nikita Mirzani ya, di mana ada sedikit perseteruan ya. Tapi rasanya dari sisi Mbak Fitri nggak itu yang diniatkan kan, gitu. Tapi kita mulai dengan cerita-cerita tentang Mbak Fitri ini. Mbak Fitri, kalau boleh tahu apa ya Mbak Fitri ya? Kalau boleh kita pengen nanya nih, ini hubungan dengan Mbak Nikita ini kan sudah lama ya, dan semua sudah tahu ya. Terus ini terkait dengan persidangan di mana Nikita kemudian menjadi terdakwa dalam perkara pemerasan. Karena kita nggak tahu secara dalam apa yang terjadi. Mungkin Mbak Fitri tahu kira-kira apa sih yang terjadi di wilayahnya Mbak Nikita Mirzani sehingga dia kemudian menjadi terdakwa dalam perkara pemerasan gitu. Mungkin tahu sedikit banyak Mbak Fitri. Kalau boleh tahu kita pengen tahu begitu. Yang ditanya ini wilayah Nikita Mirzani atau wilayah Reza Gladys? Wilayah pengetahuan Mbak Fitri tentang baik tentang Nikita dari dua pihak. Baik tentang Reza Gladys. Kalau dari pihaknya Nikita Mirzani tentu saya nggak tahu ya, karena kan saya sudah tidak berteman. Oh, sudah lama? Sudah lama tidak berteman. Tapi kalau dari pihaknya pelapor, Dr. Reza Gladys ya saya tahu. Ya. Gitu. Ya seperti yang sudah kita saksikan, ini kan persidangan sudah setengah jalan ya. Hampir setengah jalan. Hampir setengah jalan kita saksikan. Di dalam fakta persidangan ada dugaan pemerasan, tindakan diduga TPPU dengan mencemarkan nama baik dengan ancaman itu kan. Yeah. Di dalam fakta persidangan kan emang seperti itu. Yang saya tahu pun seperti itu. Awal terjadinya Reza Gladys ini, Dr. Reza Gladys ini mau berniat membawa ini ke jalur hukum gitu Bang Deo. Itu kapan itu tahunnya tuh? Percisnya saya lupa. Kalau nggak salah, saya nggak terlalu memperhatikan waktu. Bukan, saya awalnya tidak terlalu memperhatikan masalah skincare yang menimbulkan terjadinya pelaporan ini. Saya concernnya adalah tentang bullying, tentang pembulian. Bulian yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada salah satunya Dr. Reza Gladys. Karena ini kan jadi satu tim nih ya, satu tim yang merasa skincare-nya ini direview oleh salah satu oknum dokter, kemudian Nikita Mirzani ikut-ikutan, terjadilah upaya untuk memeras ya, diduga untuk memeras dengan mengancam secara pribadi, menghancurkan kredibilitas seorang dokter dan lain-lain. Itu yang memang terjadi ya. Yeah. Ya setahu saya itu, sehingga terjadi pelaporan ini. Saya concernnya pada saat itu saya nggak peduli dengan urusan skincare-nya karena saya nggak ngerti. Tapi begitu ada orang yang dibully oleh seorang Nikita Mirzani ini, saya kan pernah merasakan di posisi itu ya. Dibully oleh Nikita Mirzani juga? Iya.
Oh ya kah? Walaupun dia memakai nama inisial, tapi kan semua orang sudah tahu bahwa itu ditujukan buat saya ya. Ya. Gitu ya. Udah, saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan mendampingi pelapor ini untuk memberikan kekuatan. Dia jangan takut atas bullying-bullying yang udah terjadi nih. Karena Ya. begitu banyak masyarakat Indonesia yang masih terprovokasi, meyakini apa yang dikatakan Nikita Mirzani ini selalu benar gitu. Itu yang ingin saya berikan kekuatan kepada pelapor ini. Jangan takut atas doxingan dan menurut saya fitnahan dia ya, Ya. hadapi aja Ya. gitu. Ini bully ini bahasa Indonesianya apa ya? Hinaan-hinaan katanya. Cemoohan, hinaan. Beyond hina kali ya, lebih dari hinaan Lebih dari ya. menghina ya. Ya karena kan di dalam penghinaannya itu juga ada bukan hanya terhadap pribadi pelapor nih kan, udah Ya. merembet kepada ibunya, kalau kita Keluarganya, lihat ya. keluarganya semua kena gitu. Itu pun yang saya rasakan kalau udah berseteru dengan Nikita Mirzani ini kan semua harus dikulitin sama dia kan gitu. Ya. Ini yang saya concernnya itu tadinya seperti itu. Ya, jadi Bagaimana pada saat saya dibully oleh Nikita Mirzani ini nggak ada satu orang pun yang mau dekat sama saya. pernah merasakan itu juga ya, bulian ya. Nggak ada yang mau dekat ya. Nggak ada yang mau dekat karena takut kan. Ya. Tapi selain itu pun saya pun nggak mau dekat sama orang. Karena saya nggak mau orang yang hidupnya lagi enak-enak tiba-tiba disenggol-senggol. Kan nggak semua orang punya mental yang kuat kayak saya, Bang. Ya. Kalau saya mah bukan kuat lagi, saya lebih nggak peduli kan. Tapi bagi sebagian orang yang nggak semua juga sih takut sama bulian ya. Banyak juga sekarang udah mulai berani nih. Tapi saya ngerasa pelapor ini bagaimana bisnisnya juga dihancurkan, keluarganya juga dipermalukan gitu ya. Saya merasa mungkin diri saya ini bermanfaat lah buat pelapor ini untuk sekedar memberikan kekuatan gitu. Kalau menurut Mbak Fitri ya, kan Nikita Mirzani ini membuli ke banyak orang nih yang berseteru sama dia ya. Atau orang yang nggak berseteru pun kadang-kadang dibully juga kan. Bukan kata saya ya. Ya kita yang ngomong sekarang ini gitu. Tapi kan kita harus dipertegas ya, nanti dibilang saya fitnah lagi, bukan dapat kata saya. gejala-gejalanya kan dari ini. Nah selain Mbak Fitri yang pernah dibully siapa aja sih? Selain Risa Gladys itu? Ya nggak tahu lah. Banyak ya? Ya semua mungkin sudah tahu ya, kalau di numberin itu ada nggak tahu udah. Ada banyak yang kena bully. Katanya begitu ya, katanya begitu. Belum kena ya? Saya kan belum kenal dia. Kenalan deh. Mungkin Jadi, mau coba rasanya dibully. Jadi dibully itu apa sih? Kalau Mbak Fitri dibully apa sih? Apa yang dihina sih? Banyak lah Bang. Kalau teman-teman bilang ini tujuannya bukan buat saya, bukan sih gitu kan. Ya saya dibilang penipu, saya dibilang Markus, saya dibilang apalagi. Udah saya sampai lupa ya apa yang diutarakan sama dia itu, saking banyak yang buruk-buruk itu dituduhkan ke saya aja. Itu kapan mulanya Mbak? Udah lama ya, saya diam. Saya diam cukup lama ya. Saat dia mulai menghina-hina saya, memanggil saya dengan sebutan ya saya diam aja pada saat itu. Tapi saya pikir inisial namanya. Pakai inisial enggak, kan? Langsung. Fitri ya. Dia Langsung bilang Fitri ya. Pada saat itu orang mulai notice, oh itu buat saya ternyata. Nah pada saat itu saya merasa kalau saya itu kan orangnya nggak pernah mau ribut. Kalau kali ini bukan saya nggak mau ribut, ini orang udah keterlaluan gitu. Menurut saya. Makanya pada saat saya memberanikan diri setelah saya menyadari bahwa dampak bullying dari si terdakwa ini beserta pengikutnya itu ternyata anak saya kena mental. Anak saya tuh sampai harus ke psikolog, harus terganggu gitu ya, dengan sampai nggak punya sosmed. Sampai saya bilang, ya sudahlah, I'm sorry gitu ya. Karena ini kan part yang harus kita lewati. Bagaimana fase bagaimana anak saya bertanya kepada saya mau bertanya sama kamu Mami. Anak saya pulang dari Kanada, dia nggak mau ngomong di telepon, dia bilang saya mau pulang, saya mau ngomong sama Mami face to face. Saya pikir kan mau ngebahas sekolahan dong. Ya apa mau pindah rumah atau apa ya. Begitu dia sampai di rumah mandi, dia pagi-pagi saya didudukin di meja makan, dia tanya sama saya mau tanya sama kamu Mami. Saya mengenal kamu sebagai ibu saya bangga sama kamu karena dari kecil saya tahu kamu selalu membela orang. Siapapun masalahnya kamu bereskan. Selagi kamu mampu, kamu bisa, kamu pasti temenin. Termasuk Tante Nikita. Sekarang kamu membawa Tante Nikita ke kehidupan keluarga kita. Yang kita tolong, yang kita bantu. Sekarang dia menghina kita. Apa yang kamu lakukan untuk membela kami? Membela saya, adik saya, suami kamu, saya digituin. Sama anak saya. Lah saya terpukul dong. Oh iya juga ya, kenapa gua nggak mengklarifikasi atau meluruskan tuduhan itu.
Terus anak saya tanya, apakah kamu penipu? Apakah benar yang dituduhkan sama Tante Nikita? Saya mau tahu. Saya balik tanya sama Bang Deo ya. Kenapa saya mau duduk di sini? Karena saya tahu pergaulan Bang Deo bagaimana. Bagaimana? Nggak tahu lah Bang Deo. Apakah Bang Deo pernah mendengar ya, saya ini seorang penipu? Saya jawab. Jawab dong. Apakah saya seorang Markus? Jadi begini pemirsa cumi-cumi, memang kita mengenal Mbak Fitri Salhuteru ini udah lama. Dari tahun-tahun muda kita kenal, sepak terjangnya pun kita kenal. Di dalam tidak ada catatan yang negatif tentang Mbak Fitri Salhuteru, sama sekali nggak ada. Jadi sebagai public figure pun nggak ada catatan negatif ya. Apakah penipu atau apa yang tadi disebutkan oleh Nikita memang tidak ketemu. Ya kan Mbak Fitri ini kan memang tinggal di wilayah Jakarta Selatan. Tangerang. Oh Tangerang, ya, Tangerang masuk ke kan? Tangerang ya. Masuk Tangerang ya, Tangerang Jakarta Selatan. Tapi di wilayah sekitaran wilayah dalam saya, circle saya yang dalam ini nggak pernah kita punya catatan negatif tentang Mbak Fitri ya. Cuman ketika tadi terdengar ada, jadi ini berupa fitnah jadinya kan? Fitnah ya, bullying yang fitnah kan? Bullying dengan fitnah gitu. Ya sekarang gini ya Bang Deo, mohon maaf ya, sekarang kan zamannya digital ya, jejak digital. Iya. Kalau saya tidak meninggalkan jejak digital juga untuk membantah itu, bagaimana nanti nasib anak cucu saya? Iya. Kalau saya membiarkan seorang Nikita Mirzani yang katanya maha benar ini di Indonesia ini, ya harus saya bantah. Nggak bisa begitu. Saya mau di framing terakhir yang paling bodoh sekali. Mohon maaf ya, saya tidak ada urusan sama teman-teman saya yang punya bisnis judol nih. Silahkan aja. Sampai sejauh itu harta. Maksudnya saya ini bukan orang kaya juga Bang Deo, tapi saya ada ya. Sampai dikait-kaitkan itu kan legacy saya loh buat anak-anak saya. Bagaimana ya, saya dapat harta dari kegelapan. Dari kegelapan. Bagaimana anak saya yang melihat ibunya dari mereka saya lahirkan jarang di rumah, harus kerja keliling Indonesia, karena awal saya berbisnis di Indonesia ini kan di dunia telekomunikasi Bang Deo. Bagaimana saya meninggalkan mereka, harus membangun menara telekomunikasi di seluruh Indonesia. Setelah itu saya punya bisnis-bisnis lain, kok seenaknya aja seorang Nikita Mirzani ini menguatkan informasi yang dibuat oleh netizen ini, memframing seolah-olah saya punya bisnis seperti itu. Ya saya harus bersihkan ini. Saya juga berkali-kali saya mengatakan di sosial media saya, kalau memang tuduhan yang di framing oleh terdakwa dan kawan-kawannya ini memang terbukti, ya silahkan. Jangan pihak penegak hukum yang memproses. Saya sendiri sebagai istri, saya antarkan suami saya ke kantor polisi. Saya sampai tantangin gitu terus. Saking saya udah bukan lebih nggak marah sih, enggak gitu. Saya merasa saya ini kayak orang bodoh, harus mengklarifikasi sesuatu sebetulnya nggak penting saya klarifikasi. Tapi saya harus tinggalkan jejak digital itu di hidup saya. Buat anak cucu saya nanti gitu. Ya karena framing negatif dari Nikita Mirzani kan sudah banyak itu ya. Yang memfitnah. Menceritakan tadi dekat sama judol. Markus. Apalagi tukang tipu katanya. Markus tuh maklar kasus. Tukang tipu. Iya. Itu kan fitnah-fitnah yang disampaikan di medsosnya Nikita kan. Di medsos, padahal Bang Deo ya, dia sudah tahu bagaimana berapa kali dia berkasus itu. Saya ada di samping dia, saya haramkan itu. Ya. Tidak ada sedikit pun, saya bukan ngebela polisi nih, emang ini faktanya ya. Tidak ada dalam urusan yang saya temani Nikita ini berkasus dari Jakarta Selatan hingga ke Serang Banten sana. Dia tahu cara saya ngebela itu bagaimana. Kalau bener ya kita benerin Bang Deo. Kalau informasinya salah kita benerin. Kalau salah? Ya kalau salah diperkecil kesalahannya. Saya selalu. Dulunya begitu kan? Iya, saya selalu. Bahkan kasus ini pun sudah saya nasihati ya. Salah satu temennya yang lagi deket sama dia, bisa nggak? Saya bilang, bisa nggak ini jangan ribut-ribut. Bisa nggak kalian ini bertemu, tabayun, mencari titik tengah, jangan sampai saling lapor. Nggak digubris. Jadi kalau sekarang saya didalang-dalangin dalam kasus inilah sangat lucu gitu. Padahal sebelum ini bergulir sampai hari ini, itu saya udah nasehatin. Udah saya kasih tahu ke Dr. O yang menjadikan dia brand ambassador seumur hidup dia katanya. Jadi kalau sekarang kalian menuduh saya memakai kasus ini untuk membalas sakit hati saya punya tangan sama mulut saya sendiri untuk membalas perbuatan tidak pantas di hidup saya. Ngapain saya harus nebeng-nebeng masalah orang Bang Deo gitu. Dan ini bukan tujuan hidup saya juga untuk
puas sampai ada orang yang terpenjara gara-gara hinaan dan bulian dia. Saya udah bilang kalau saya merasa dendam di dunia maya yang terjadi di dunia maya, kalau saya merasa dendam harusnya saya dendamnya sama Yoke. Oh, siapa tuh Yoke? Yoke itu salah satu netizen yang ngedoxing saya 5 tahun. Nah, itu lebih parah lagi, 5 tahun saya, tapi saya nggak ada dendam sama dia. Jauh gitu kalau saya harus dendam sama Nikita Mirzani untuk fitnahan dia, terus memakai siapa nih, Dr. Reza untuk balas dendam, nggak gitu saya. Kalau dia sekarang di penjara melewati kasus ini karena perbuatan dia. Perbuatan sendiri lah ya. Perbuatan memang sendiri. Dia melakukan sih ya. Emang dia yang melakukan. Jadi pemirsa, Mbak Fitri ini sebenarnya pengusaha telekomunikasi se-Indonesia kan Mbak Fitri ya. Awalnya ya. Awalnya, tapi dari sana berkembang. Jadi memang Mbak Fitri ini memang latar belakang pengusaha, dan kemudian kita nggak punya catatan negatif tentang Mbak Fitri. Tapi kemudian Nikita Mirzani kemudian ceritakan yang negatif-negatif. Awalnya tidak disanggah oleh Mbak Fitri sampai anaknya Mbak Fitri kemudian mempertanyakan ini mau nggak mau kan disanggah. Ternyata akhirnya sadar kalau ternyata Mbak Fitri dibully sama Nikita Mirzani sekian lama tanpa balasan, tanpa sanggahan. Sampai pada akhirnya karena anak akhirnya tampillah Mbak Fitri untuk membela diri. Ya. Tapi ternyata yang dibully ini nggak cuma Mbak Fitri aja. BCA juga dibully juga. Seperti gitu kan? Terakhir ya BCA. Ya, jadi Reza Gladys juga dibully, makanya Mbak Fitri tampil ini untuk membela, selain membela diri sendiri juga, tadinya juga membela siapapun juga yang kena bully oleh seorang Nikita Mirzani. Nah, pertanyaannya Nikita Mirzani tukang bully nggak sih Mbak Fitri? Atau dia punya tim yang suka mendiskreditkan orang lain atau menghina, mencela? Ya inilah ya. Makanya saya bilang kan, saya kalau live itu mungkin ini jangan ditiru ya. Tapi ini izinkan saya berkata ini karena ini yang saya rasain. Iya. Kalau orang kan suka bilang ya, udahlah diamond is gold katanya gitu kan ya. Oh nggak bisa. Sekarang speak up, diamond silent is gold. Ya. Oh nggak bisa. Sekarang speak up is gold. Diamond saya bilang gitu. Nggak bisa. Kita bukan zaman kantor pos yang kalau berkirim surat delay dulu, orang mal emosi marah, balas-balasan di surat reda dulu kan ya. Orang emosi kan reda dulu nih di dalam perjalanan pakai surat burung merpati apa. Reda dulu, sudahlah. Tapi kalau sosmed kan nggak gitu Bang. Hari ini naik seperkian detik orang ini ya sudah harus speak up. Karena kita berhak loh mengklarifikasi. Sekarang itu nggak ada zamannya itu udah diamin aja nanti juga berhenti sendiri. Masalahnya nggak berhenti Bang. Nggak berhenti dan jejak digital semakin banyak gitu. Jadi saya sekarang ya nggak tahu nih ya kalian sepaham nggak dengan saya ya, speak up is diamond. Nggak bisa lagi silent is gold sekarang. Kalau gitu saya mau speak up Harus. Kan jadi diamond ini. Ya, jadi gitu ya. Pemirsa, ini Mbak Fitri ini sebenarnya mengungkapkan curahan isi hati ya, di mana sakit memang kalau dibully itu ya. Apalagi kemudian dihadapkan dengan posisi anak-anak juga kan gitu kan. Begitu. Tapi kemudian ini Mbak Fitri ini tampil kembali kalau kita lihat di dalam dunia medsosnya seperti apa, musuh lawan musuh ya, atau nggak tahu namanya apa, tapi tampaknya ini berseberangan, berseteru begitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya berseteru apa tidak, kita nggak tahu. Tapi menurut Mbak Fitri ini berseteru apa tidak sih dengan Nikita ini? Bukan berseteru, saya melawan karena kalau dia mengatakan sesuatu tentang saya, contohnya saya penipu kata dia gitu kan. Kalau saya pernah menipu orang, ada yang merasa tertipu dengan saya Bang Dewa, saya sampai bilang bawa orangnya ke depan mata saya, sampai bilang gitu. Saya kasih hadiah orang, nggak usah sampai ke polisian ya. Ada aja nih, saya punya partner bisnis misalnya, ditipu sama saya atau apa, mana gitu. Kalau dia mengatakan kebenaran tentang hidup saya tentu nggak akan seperti ini. Saya akan diam, karena apa? Memang benar yang dia bicarakan. Kalau nggak benar kan saya nggak bisa diam dong Bang. Iya nggak? Jadi Nikita bilang Mbak Fitri penipu. Ya, kita jawab Mbak Fitri bukan penipu. Karena tidak ada catatan apapun juga. Baik yang Mbak Fitri terima dari orang yang mengeluhkan tidak ada. Betul. Di medsos kan kita tidak melihat ada keluhan-keluhan dari siapapun juga tentang Mbak Fitri kan. Itu. Cari kalau misalnya ada satu hal yang dia tuduhkan dari sekian banyak bulian dia itu ke saya. Tuduhannya apa sih Mbak Fitri? Saking banyaknya saya nggak tahu Bang. Saya ya sudah, ini kita random aja. Oh random, satu penipu ternyata bukan. Ya sekarang ya saya serahin lagi ke masyarakat. Saya juga nggak perlu mereka juga berdebat tentang hidup saya, nggak penting juga. Tapi ini
bukan perdebatan antara pendukung saya dan pendukung terdakwa ini. Ini adalah upaya saya seorang ibu yang mencontohkan ke anak-anak saya, ya kalau kita diinjak ya kita nggak boleh diam gitu. Kan kalau saya diam nih Bang Deo ya, kalau saya diam, bagaimana dengan nasib anak-anak saya? Kalau misalnya dia nanti ketemu nih modelan Nikita Mirzani begini di hidupnya, udah diam aja lah kayak mami saya. Kalau dia sekuat mentalnya mentalnya sama dengan saya, kalau enggak ya kan saya harus mencontohkan saya nggak mencontohkan netizen ya, tapi saya mencontohkan sebagai ibu, mencontohkan ke anak-anak saya bahwa kamu harus punya perlawanan kalau kamu diperlakukan tidak baik dan tidak adil oleh orang lain. Yang tadinya saya diam sih, sebetulnya yang ngajarin saya juga anak saya sebetulnya. Itu. Kan anak sendiri bagian dari diri sendiri kan, namanya anak sendiri kan. Jadi sebenarnya ini adalah bukan perseteruan ya, bukan perseteruan tapi perlawanan dari Mbak Fitri terhadap kejoliman yang dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani. Saya bisa bilang jolim ya, karena orang kan difitnah macam-macam kan, berarti kan jolim juga tuh yang fitnah kan, begitu. Kemudian tertarik ini Mbak Fitri kemudian membela Reza Gladys nih secara terang-terangan ya, karena bukan karena faktor perkaranya sebenarnya kan, tapi faktor kena bulinya, gitu kan? Dia korban bully. Korban bully juga kan si Mbak Reza Gladys. Ya saya bilang sama Reza ya, saya merasa dalam memberikan dukungan kepada Reza dan suaminya ini saya merasa saya tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena mereka selalu berkata, kakak, mereka ini pasrah. Kalau masalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba harus dapat ujian seperti ini ya, dia terima gitu ya. Karena ini udah jalannya nih. Tapi yang memang saya merasa kasihan ini, siapa yang mau ada di sebelah dia Bang dengan bulian-bulian ini. Bahkan kita lihat kan nih kalau nggak salah harusnya ada satu saksi yang sudah disumpah oleh kepolisian, harusnya memberikan saksi, entah itu Zoom atau datang ke persidangan kan nggak berani. Nggak mau datang nih yang namanya Melvina ini. Karena apa? Takut. Takut bulian. Mungkin takut dibully. Kedua mungkin takut dia kan udah bisa jualan lagi nih katanya. Ya mungkin dia dibutakan nih dengan materi yang dia takut nih kalau nanti dia dibully lagi penjualan dia mungkin turun lagi, itu hak-hak dia juga. Tetapi Melvina ini harusnya punya adab ya. Harusnya punya adab bagaimana Reza Gladys dan suaminya ini membuat laporan ini untuk semua pedagang skincare di Indonesia ini yang katanya sampai triliunan omsetnya nih ya. Oleh satu pasang suami istri ini kalian bisa jualan lagi. Ya termasuk si Melvina ini. Karena pada awal terjadinya pelaporan ini, Melvina memberikan semangat untuk maju. Dengan buktinya apa? Buktinya dia di BAP kan? Kalau dia tidak setuju dari awal, kenapa dia mau memberikan dukungan? Kayak saya bilang, mereka ini terombang-ambing di banjir gitu ya, nggak tahu ada satu perahu nih yang diciptakan oleh Dr. Reza sama suaminya pada naik nih ke dalam perahu. Ini ada satu orang Melvina ini udah ngelihat daratan nih, dia lompat dia. Nah dia nggak tahu daratan itu banyak buaya, ada ular, ada apa. Dia menyelamatkan diri sendiri nih dulu sebelum garis finish. Kan harusnya salah dia begitu. Padahal masih fata morgana ya. Si fata morgana, karena mereka mencari uangnya kan di dunia maya. Bagaimana sekarang para netizen Indonesia ini pinter ya. Mana jangan memberikan semangat untuk kepentingan semua. Begitu dia udah mendapatkan apa yang harusnya dia mau nih, tapi dia culas gitu. Menurut saya ya. Si siapa nih? Si Melvina. Ada salah satu pengusaha skincare tapi juga. Tapi kan kalau dia nggak hadir di persidangan kan bisa dibacakan juga tuh BAP-nya. Betul, tapi kan ini bukan masalah kesaksian dia Bang. Maksud saya adab loh. Ini kan mereka bertemu. Mental adab ya. Mental dan adab. Kan kalau saya bicaranya ya saya terserah kalau Melvina merasa nggak suka dengan ucapan saya kan faktanya saya sampai ke Palembang Bang. Karena Dokter Mufid itu ngomong di depan saya. Ini baru nih saya ungkapkan di sini ya. Kak izin temenin saya, kenapa? Saya mau ngomong. Ada apa? Saya bilang kebetulan saya ada kepentingan juga. Dia bilang di depan saya, pada saat dia duluan yang disikat, yang diserang-serang sama terdakwa ini, mereka suami istri ini yang menguatkan hati Melvina ini. Datang ke rumah, disemangatin, dikasih sandaran bahu untuk ini sampai terjadinya pelaporan. Dia pun memberikan chattingan-chattingan antara dia dengan beberapa kubu sana itu ya. Sampai ada jual aja mobilnya, berapa kamu minta? 15 miliar, kan ada dari dia. Berarti dari awal kan dia sepakat ya. Sepakat nih untuk ini. Dan terus pada saat itu
Dia ngomong saya juga agak terkejut sebetulnya karena saya nggak terlalu memperhatikan kan. Saya baru tahu juga kalau Melvina ini yang pertama kali disikat gitu di dunia maya kan. Oh dia duluan, iya. Dia cuma ngomong gini ke saya tidak berharap juga kamu hadir. Dengan kamu memberikan kesaksian pun itu sudah cukup sebetulnya. Di bawah sumpah juga kan. Tapi saya datang ke sini itu untuk mengingatkan. Mbak Fitri ke suaminya nih, suami Dr. Reza Gladys. Iya. Oh, suaminya ya. Suaminya yang ngomong. Saya yang dengerin. Persis duduknya gini nih. Saya hanya mengingatkan awal terjadinya ini itu kan dia nih sama istrinya yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Nah, saatnya ini mungkin bagian saya nih yang ingin diberikan dukungan terkait dengan apa? Saya melaporkan ini bukan untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Ayo dong gitu kan ya. Ayo dong kita perlihatkan kebenaran ini menjadi benar terang benderang walaupun udah terang ya. Itu yang diharapkan. Tapi ya setelah sampai hari ini nggak ada jawaban, sampai suami istri ini juga sudah pergi ke Tanah Suci untuk beribadah, berserah diri di sana, tidak ada jawaban kan kita bisa simpulkan ya dia nggak mau. Gitu. Nggak mau hadir lah dalam sidang ya sebagai saksi ya. Iya, karena mungkin saya juga mengerti kalau ada kekhawatiran di hidup dia yang tadi saya bilang takut dibully lagi, takut bisnisnya mungkin nanti turun lagi ya. Ya itulah. Itu Mbak Fitri dibully-bully terus, Melvina dibully, Mbak Reza Gladys juga dibully. Kenapa nggak bully balik aja sih? Saya tuh nggak begitu Bang orangnya. Bu, karena it's not my type gitu ya. Harus gitu. Kalau saya itu punya prinsip sekarang mirroring aja lah. Bercermin. Iya, kalau misalnya dia bilang apa ya udah saya balas. Tapi kalau pas dia ngebully ya saya nggak juga lah. Ada part-part yang memang contohnya misalnya saya dikatain jelek lo ya udahlah. Saya nggak ngerasa jelek, simpel. Canda ya. Ya. Gitu. Ya. Enggak, bercanda. Contoh itu. Ya. Misalnya, lu tua lo ya emang saya udah tua. Masa saya mau bilang enggak, saya anak muda, umur saya udah 52 tahun. Ini saya tua. Jadi ya gitu. Tapi kalau dia udah menyangkut ke harga diri saya, itu saya harus luruskan. Ya kalau fakta sih nggak ada persoalan ya. Nggak ada persoalan. Tapi kalau bukan fakta ini yang memang namanya fitnah ya. Iya. Jadi ini yang dilawan. Ya. Jadi perlawanannya Mbak Fitri ini selain melawan untuk diri sendiri juga sekarang untuk teman-teman yang dibully. Ya, dan untuk memberikan contoh ya ini kita tidak bisa membiarkan kan sebetulnya mungkin masyarakat ini yang pernah diusik sama Nikita ini bukannya nggak berani ngelawan ya males ya. Males karena memang mau nggak mau kita harus mengakui bagaimana kekuatan sosmed ini yang benar-benar berpihak kepada dia. Ya entah itu buzzer atau entah itu emang followers yang memang asli menyukai dia, tapi setidaknya dengan saya seperti ini banyak yang kebuka kok, banyak yang berani speak up kok, balance akhirnya. Nah ini yang saya katakan kita itu tidak bisa menormalisasi bullying di dunia maya, karena dia ini memberikan contoh untuk orang-orang yang punya bibit kayak dia nih, gitu kan. Kalau kita membiarkan ini ya kasihan juga kalau sekarang kita kita punya undang-undang ITE di Indonesia ini. Alangkah sibuknya Bapak penegak hukum ini untuk menerima laporan-laporan ITE doang. Udah lawan aja kayak saya gini. Ya tapi hati-hati. Jangan sampai membalas itu dengan oversight ya. Ya kalau misalnya dia berkata apa ya buktikan gitu ya. Kita tinggal bantah aja. Tapi ini contoh juga ya. Bagaimana anak-anak muda ini dalam bersikap menjalani kehidupannya tuh harus hati-hati karena dalam dunia maya ini zaman sosmed ini benar-benar dikulitin gitu. Nah itu contoh juga buat anak saya sebetulnya. Ya dia bisa lihat bagaimana dia harus menjaga dirinya, bersikap, bermasyarakat, berperilaku dengan baik agar apa? Agar kayak saya kalau dibully sama Nikita Mirzani nggak ada yang saya takutin. Melawan. Maaf ya. Enggak, agar kayak saya nyontohin anak-anak saya agar kayak saya. Karena mami nggak punya aib, tapi dalam masa remaja mami, dalam masa bersosialisasi mami nggak pernah punya kira-kira apa ya yang saya takutin sehingga menjadi berita atau apa yang menyakiti keluarga saya, yang bisa dipakai alat untuk mempermalukan anak saya nanti ya. Insya Allah nggak ada. Ya. Insya Allah. Bang Deo kan udah mapping saya kan. Udah lama. Ngaku. Ngaku. Jadi Mbak Fitri
Kalau masalah perkara Nikita itu urusan Nikita lah ya. Urusannya kita. Tapi masalah bully-membully ini harus Ya, dilawan ya. dilawan. Mudah-mudahan ini. Tapi Nikita masih suka ngebully nggak di penjara ini? Dari penjara Masih. masih. Itu Masih. tangannya dia sendiri apa tangan orang lain sih? Kan ada foto-foto bagus-bagus juga tuh. Apa punya buzzer-nya juga Ya dia? saya sih gini ya Bang Deo ya. Ya. Kalaupun dia masih bisa mengakses atau memiliki gadget di sana, kalaupun ya saya nggak peduli juga. Biar dia tambah sakit hati. Bagaimana dia nggak bisa sebebas dulu. Nah ini pelajaran buat dia karena menurut saya dia ini kan sangat mendewakan sosmednya. Iya. Peganglah itu, komenlah. Followernya 15 juta. Iya, peganglah itu sosmed, komenlah. Ya. Berulahlah di sana. Kamu rasakan sakitnya bagaimana dia nggak bisa pencet live itu di sosmed. Karena nggak boleh. Karena kalau pencet live, wah mainan ini kan gitu. Hati-hati kepencet live ya. Iya. Gitu. Kalau saya mah nggak, ya sudah ada wartel katanya di sana ya, mungkin wartel di rutan ya. Di rutan ada wartel. Ya mungkin pas dia punya jatah wartel bisa mengakses sosmednya. Wartel atau warnet kita nggak tahu ya. Tapi kalau wartel udah pasti. Kalau warnet kita belum tahu. Ya nggak tahu lah. Itu terserah aja lah. Tapi diduga ya. Diduga bahasa-bahasa dia yang ada di, kan dia selalu bilang berseliweran ini managed by team katanya. Tapi kan netizen paham tuh, oh ini bahasanya bukan tim nih, bahasanya dia, cara dia komen ini itu ya. Saya juga nggak peduli. Tapi bagus buat saya. Rasakan bagaimana dia yang benar mengagungkan sosmed dia itu, dia diperdaya loh sama sosmed itu sekarang. Sampai sekarang ini. Karena terperdaya atau diperdaya? Terperdaya. Dia dalam kurungan tapi dia tidak bebas. Sebebas netizen yang lain. Ini jadi pelajaran buat dia sebetulnya. Saya tuh nggak ada benci sama dia Bang Deo. Nggak ada. Saya cuman, aduh ini orang kalau misalnya dia selalu, ini netizen juga ya. Kalau misalnya selalu berkata, jangan menari di atas penderitaan orang lain katanya. Di mana kalian saat dia menari-menari di orang-orang yang dia bully? Di mana kalian semua? Ya kalau sekarang orang-orang yang dibully, korban bullying, dia menari di atas penderitaan dia, biarin aja lah. Iya nggak? Iya, karena ada beberapa artis juga yang kena bully juga kan, yang juga jadi sewot begitu kan, sama ini malah syukurin gitu kan ya. Iya, makanya jangan ada mau enak artis yang sendiri. Saya nggak sebut juga. Iya ada, kasihan ya. Jangan netizen ini menutup mata untuk semua yang sudah dia lakukan. Kalau misalnya, ya dia kan kasihan, single parent, anaknya bagaimana? Saya bertanya kepada kalian semua. Kira-kira pada saat dia membuli orang, dia melakukan tindakan kejahatan yang dituduhkan sekarang ini, dia mikir nggak anaknya itu bagaimana kalau dia ada apa-apa? Karena ini bukan sekali dia lakukan. Berurusan dengan kepolisian ini bukan sekali. Ya nggak? Iya, udah beberapa kali itu. Udah berapa kali lah. Kalau sekarang kalian berkata, oh kasihan dia ini. Emang yang dibully sama dia itu nggak punya anak juga? Nggak terluka juga hati anaknya? Jangan begitu dong. Semua orang berhak untuk membela diri, dan apa yang saya lakukan ini menurut saya udah pantas saya lakukan. Tapi Mbak Fitri kan nggak menari kan di atas penderitaannya si siapa Nikita Mirzani kan? Nggak bisa nari saya. Nggak bisa nari ya. Nggak bisa. Tapi ini memang satu pelajaran berharga ya. Iya. Tapi kita mau bertanya flashback ke belakang Mbak Fitri. Boleh. Mengenai hubungan Mbak Fitri dengan Nikita ini. Sepanjang kan lama berteman ini kan. Menurut Mbak Fitri apa sih sifat-sifat Nikita yang menonjol tuh? Sifat-sifat kepribadian beliau yang menonjol itu? Sampai tampaknya dia angkuh banget gini, suka ngebully itu. Apa kira-kira? Sifat dia yang menonjol. Iya, kepribadian kita. Kepribadian yang baik apa yang nggak baik? Baik buruk sama aja lah. Lucu aja kadang-kadang. Yang baiknya dulu deh. Yang nggak tahu ya, yang baiknya apa ya? Saya juga bingung kalau misalnya. Kan orang bilang dia suka dermawan juga sama orang lain gitu. Nggak tahu, nggak pernah di depan mata saya. Nggak pernah mata Mbak Fitri. Katanya begitu. Karena ada juga yang disumbang sama Nikita itu. Ya katanya begitu ya. Ada begitu ya. Ya tapi nggak pernah di depan mata saya. Nggak ada sih, lucu aja dia, kadang-kadang lucu memang. Ya, lucu ya. Lucu. Dia kadang-kadang lucu gitu. Apalagi kalau dia udah ketemu saya sama teman-teman gengnya itu kan dia suka timpal-timpalan tuh, lucu. Ya, lucu-lucuan gitu ya. Lucu-lucuan. Ya, lucu terus apa? Tapi nggak angkuh kan? Kalau lucu kan nggak angkuh kan? Saya harus fair ya. Fair aja, fair. Selama dia di depan saya memang dia nggak pernah menunjukkan kesombongannya. Tapi kalau di belakang saya katanya begitu kan. Tapi kalau di depan saya dia bisa menahan untuk menjadi dia yang baik nih. Karena mungkin menurut saya dia memang ada takutnya sama saya. Kalau misalnya dia berbuat yang saya nggak suka gitu. Emang dia sering menahan kalau di depan saya.
menahan untuk nggak bikin saya tuh marah gitu kali ya. Makanya kan saya juga nggak pernah menyangka sebetulnya dia seberani ini untuk tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, memfitnah saya segitu kejinya gitu. Itu yang saya nggak pernah. Ya saya tahu pada saat saya membela dia itu saya sudah tahu, nanti kamu gini loh, nanti kamu gini loh. Semua teman saya kan ngasih tahu tuh, bahkan mereka menjauh lah ya, banyak yang menjauh ya, saya mengerti itu. Sampai akhirnya saya menebak ini akan terjadi. Hari ini akan terjadi di hidup saya sudah tahu, saya sudah siap. Tapi saya nggak menyangka dia ngebohongnya itu loh. Karena kan dia, kata netizen kan terkenal apa yang keluar dari mulutnya itu benar semua kan. Iya. Tapi kok ternyata bohong dia. Apa yang bohong itu? Ya banyak, dengan dia tahu keseharian saya bagaimana, dia tahu saya mencari rezeki bagaimana. Kok dia bisa gitu seenaknya dia bercerita bohong ya? Bercerita bohong gitu ya. Jadi saya berpikir, oh ternyata orang-orang ini yang bilang dia tukang bohong ini ya benar, karena terjadi di hidup saya kan. Akhirnya sahabat sendiri dibohongin ya. Ya kira-kira begitu kan? Kurang lebih ya. Itu apa sisi baiknya seorang Nikita ya, artinya dia lucu, mungkin dia dermawan bagi sebagian orang kan. Nggak tahu saya kalau dermawan, saya nggak pernah ngelihat iya, ya. Kita juga baru bilang mungkin tadi kan. Mungkin ya. Terus kemudian kalau sisi buruknya apa sih Nikita Mirzani itu? Menyepelekan orang ya. Iya, ya gitulah, menyepelekan orang. Ya saya juga ya terserah, itu kan hak dia ya. Mau selalu merasa ya orang itu nothing lah gitu. Sebetulnya kalau buat kita yang dinating-natingin sama dia ya nggak ada pengaruhnya ya. Ya dimiskinkan sama orang miskin kan nggak masalah sebetulnya. Kita sakit hati kan kalau orang kaya bilang kita miskin kan. Kalau kita dimiskinkan sama orang miskin kan ya sudah lah. Itu. Tapi kalau kita apa tadi kaya? Kalau orang kaya bilang miskin loh gitu, kan kita sakit hati ya. Ya ini dia orang kaya gitu. Kayak kita ini gimana gitu. Tapi kalau Nikita Mirzani memiskinkan, ngomongin kita miskin gitu. Miskin ya, kan udah tahu rekeningnya berapa terungkap di persidangan. Iya. Jangan begini dong Bang Deo. Kita lagi mencerna ini kan, soalnya ini kita kurang paham juga itu ya. Soalnya kaya miskin itu kan. Iya. Tapi Nikita Mirzani dulunya orang kaya apa orang miskin sih? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Dulu kenalnya gimana sih Mbak? Ini flashback sedikit aja Mbak. Walaupun basi dibilang tadi. Basi ya. Iya, dia datang minta tolong lah. Nah, itu dia. Tahun berapa itu ya? Lupa saya tahun berapanya, cuman ya dia datang ke saya, dia bawa, ini fakta ya. Iya. Ya makanya kalau saya dimiskinkan sama dia tuh, saya tuh kasihan sama dia sebetulnya. Bagaimana dia memiskinkan saya, datang ke saya dengan membawa barang dia yang dijaminkan ke saya untuk pinjaman uang dia itu. Dan saya ngerasa kok ini anak gini ya gitu. Tapi udahlah, itu kan masa lalu ya, tapi harus tahu bahwa jadi kan pertama kali datang ke Mbak Fitri, Nikita tuh datang kan? Enggak, ketemunya itu ya pada saat teman saya itu mau bikin brand hijab. Waktu itu kan dia berhijab kan. Berhijab. Oh, Nikita dulu berhijab. Saya taunya begitu, terus? berhijab. Terus ada teman saya mau bikin hijab, saya bilang bagus tuh kalau mau bikin brand ambasador dia. Karena lagi ngebahas dia kan. Oh iya, terus ada satu orang nih yang penulis cerita juga. Udahlah Kak, itu mah nggak mungkin lama katanya gitu. Emang nggak boleh gitu, saya masih belain dia loh, nggak boleh gitu. Siapa tuh emang dia beneran insaf kan. Ya udah, sejalannya dengan waktu bener tuh perkataan dia, ternyata dibuka kan. Sudah dia bilang saya begini. Ya saya kasihan karena pertama kali ketemu saya itu ya dia datang ya cium tangan. Saya bilang, saya kan orangnya luluhan ya. Ini nggak bener nih yang dibilang orang-orang nih, dia anaknya sopan kok gitu. Sudah sampai terjadi ya, tahulah di dunia maya saya bela dia. Jatuh bangun saya bilang hidup kita itu kayak roller coaster, jangan honor terus gitu ya. Sampai akhirnya saya dimiskinkan. Terakhir ini kan. Padahal yang pertama yang menolong dia juga datang ke Mbak Fitri ya. Saya juga pengen minta tolong ke Mbak Fitri. Jangan, miskin. Amit-amit. Ya jadi gitu. Ini intermezzo aja ya teman-teman itu, ya. Kan ini bukan hal serius yang misalnya kayak saya itu enggak, kalian harus tahu gitu. Ya memang harus tahu Mbak Fitri. Harus tahu. Awal mula kan. Jadi datang dia ke Mbak Fitri, minta tolong lah, pinjam uang. Yes, dia bawa jam tangan waktu itu. Terus
kamu butuh berapa? Kalau nggak salah 400 jutaan saat itu. Harga jam tangan dia nggak nyampe segitu. Tapi saya tutup mata lah ya. Buat apa? Ya dia waktu itu hamil, anak yang ketiga, dia perlu ini, dia harus bayar tempat tinggal. Ini saya nggak pikir panjang lagi, saya kasih dia. Tapi saya tes waktu itu. Coba bener nggak nih anak? Nggak lama dia nanti aku dapat honor Kak. Begini bener dia bayar. Dia bayar. Tapi kan itu pertolongan di masa sulit itu kan mahal harganya. Ya sudah, itu kan kita ya, kata kita. Tapi kita kembali ke depan, ke masa depan ini ya. Kalau seandainya tiba-tiba mungkin setelah proses sidang atau proses hukumnya selesai, Nikita Mirzani kemudian minta maaf ke Mbak Fitri ini atau mau bersahabat lagi, gimana pandangan Mbak Fitri? Ya kalau minta maaf semua, aduh Bang, tadi kan saya bilang, Yoke yang ngedoxing saya 5 tahun aja dia minta maaf, dia menyadari kesalahannya, ya saya maafkan. Saya maafkan dan mungkin saya juga balik minta maaf ke dia gitu ya. Ya kalau misalnya kamu merasa melihat muka saya begitu menyebalkan buat kamu, ya saya juga minta maaf gitu kan, bukan urusan saya kalau dia sebel sama saya kan ya. Kalaupun ada berita-berita yang nggak benar, lalu kamu terprovokasi, ya sudah ini waktunya kamu bertobat. Gitu. Kalau misalnya balik lagi ke Niki ya, saya juga nggak yakin dia menyadari dia salah. Ya, saya juga meyakinin, tapi kalau dia menyadari ya dia salah, ya mungkin saya juga akan menyadari, mungkin saya pun ada salahnya kan, nggak juga kita harus egois dong. Oh dia nih yang paling salah gitu ya, mungkin dia begitu pun saya punya salah, tapi apa salah saya? Ngomong dong. Kalau misalnya gara-gara saya nggak mau bela anaknya, saya nggak mau bela dia untuk speak up tentang anaknya pada saat di London, atau saya nggak mau membela dia speak up tentang suaminya yang terakhir, lah itu kan kehidupan pribadi dia. Nggak bisa kita ikut campur Bang. Jadi faktor sebelnya Nikita Mirzani mungkin beberapa diantaranya terucap dari Mbak Fitri ya nggak mau speak up tentang anak, tentang mungkin itu faktor penyebab sebelnya ya. Emang itu ya? Emang itu terakhir dia ke kantor saya itu untuk menceritakan bahwa anaknya itu begini-begini, saya cuma liatin dia doang. Namanya anak Bang, pastilah apalagi remaja kan ya, masa-masanya berontak. Iya pasti, saya juga kan punya 2 remaja ya. Ya sudah, saya harus ikut-ikutan memberitakan hal yang walaupun benar ya. Kan nggak pantas juga saya harus mengiyakan. Ini kan nasib anak dia loh. Saya nggak mau waktu itu. Ya, dia marah. Akhirnya dia marah di situ. Dan suaminya yang terakhir katanya gini-gini, dan saya juga nggak mau karena saya yakin dia nggak seperti itu. Di masa depan mungkin nggak bersahabat kembali dengan Nikita Mirzani. Saya Bang ya, saya nih kalau misalnya dia ini menyadari ya, sama-sama menyadari ya ucapan dia, karena saya nggak mau mulai ya. Dia kan yang memulai di dunia maya. Misalnya nih, saya juga nggak yakin dia akan menyadari ya. Misal minta maaf, saya besuk dia Bang, saya pasti besuk dia. Oke, lu udah menyadari kesalahan, ya udah saya besuk dia. Saya menyemangati dia untuk apa? Bukan untuk membela ya, menyemangati untuk ayo jalanin masa hukuman ini. Karena ini negara yang menghukum dia, bukan netizen. Nah, saya mau lihat nih teman-teman dia yang diagung-agungkan setelah dia nggak berteman sama saya ini ya. Siapa aja tuh? Baca. Ada nggak yang bisa jungkir balik siang dan malam membela dia seperti saya membela dia? Ya itu ada nggak ya? Jangan sekarang aja ya euforia banyak yang mendukung karena buka live atau buka keranjang kuning, kan bukan itu yang harus ada di hidup dia. Teman dalam masalah, dalam duka dia ini siapa? Saya mau liatin. Kalau dia bilang si has nothing, ya udah. Take it. Pemirsa cumi-cumi.com, Mbak Fitri ini adalah teman Nikita Mirzani dalam duka. Dalam suka kita belum tahu karena nggak terjawab ya. Tapi dalam duka memang Nikita Mirzani temannya adalah Mbak Fitri. Iya, makanya Mbak Fitri salhutero, teman dalam duka. Dalam senang Nikita Mirzani kemudian mungkin ada sebel-sebel sama Mbak Fitri ya. Tapi sekarang Nikita Mirzani kan dalam duka juga. Siapa tahu masih mau jadi teman, kita nggak tahu juga ya. Tapi memang kalau Nikita Mirzani mau bermaaf-maafan, ini diterima oleh Mbak Fitri. Mbak Fitri ada pesan buat netizen pengagumnya Nikita atau fansnya, silakan kalau mau disampaikan. Sulit ya kalau kita mau menasehati juga, mereka kan lebih pintar. Pesan aja. Pesan ya. Kalau pesan juga mau diterima juga sulit ya. Dukunglah sampai kalian benar-benar menyadari apa yang kalian berikan, apakah orang yang kalian berikan dukungan ini pantas buat kalian dukung itu. Dukunglah.
sampai ketemu pada satu titik kalian menyadari, oh ini pantas saya dukung atau ini tidak pantas saya dukung. Sampai pada titik kesadaran kan ini kan. Berarti kan ada yang belum sadar. Tapi itu banyak yang sadar. Banyak sadar sekarang ya. Banyak. Jadi bermakna banget ini apa pesannya. Dukunglah seseorang sampai pada titik kita menyadari siapa orang itu. Itu kan kira-kira, Mbak. Betul. Nah, kalau pesan buat Nikita bagaimana? Walaupun dia di penjara kan dia kan masih ada ini. Jaga kesehatan ya, tetap cantik kalau tampil di muka umum. Buat siapa nih? Buat Nikita. Kalau buat saya? Ya, berteman dulu sama Nikita. Enggak lah. Jadi pemirsa demikian. Atau ini saya dulu deh. Apa? Atau mungkin Bang Dea mau jadi sahabat barunya untuk memberikan semangat pembelaan hukum. Oh, jadi begini Mbak Fitri, saya ini sama musuh pun berteman. Ya. Sama teman saya berteman, saya sama musuh pun saya berteman. Kan ini bukan teman katanya. Iya makanya itu. Jadi bukan temenan juga. dulu. Makanya kalau suruh temenan dulu ya, kalau dia mau ya. Mau dia pasti. Tapi rasanya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini pesan-pesan bermakna yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Rasanya peka juga ya, kita juga bisa menyadari ya memang dalam hidup itu harus mengerti di mana kita berpijak dan siapa orang yang menolong kita pada waktu kita susah. Itu penting pemirsa gitu. Jadi Mbak Fitri Salhuteru sudah menjelaskan posisinya. Terima kasih pemirsa cumi-cumi.com. Sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.